Hai sahabat Bumi, kemarin kita baru aja ngadain webinar lagi loh. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa nonton sampai habis ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, Shalom Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Compost from Home Organic Waste Cultivation with Composting OW2C. Nah, sebelumnya kalian udah tahu nggak sih apa itu untuk bumi? Next. Untuk Bumi itu merupakan komunitas non-profit yang fokus kepada lingkungan dan eco-lifestyle. Selain itu, Untuk Bumi juga menjadi wadah bagi anak muda untuk ikut berkontribusi langsung merawat bumi kita. Next. Nah, biasanya teman-teman kalau punya kulit buah atau sampah organik pada diapain nih? Tahu nggak sih kalau 60% sampah yang terkumpul di tempat pembuangan akhir rata-rata adalah sampah organik yang tidak diolah kembali yang menyumbangkan banyak isu-isu lingkungan dan bahkan mengganggu kesehatan masyarakat. Nah, dari permasalahan yang ada, tujuan untuk Bumi mengadakan webinar Compost from Home adalah agar teman-teman semua dapat mengurangi sampah organik dengan mengolah sampah tersebut menjadi kompos dengan memanfaatkan sisa-sisa bahan organik, baik itu dari tanaman dan limbah organik yang akan mengalami proses fermentasi dan juga dapat meningkatkan awareness tentang bahaya sampah organik dan memberikan dampak terhadap sosial ekoturism. Next. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner kita, yaitu Akademi Minim Sampah, earthhero.id, ecoevents_id, Project Planet _ID, Ekosistem, Avatar Lingkungan, Komunitas Surplus, HTML.itk, HMJ.agribisnis, Himabio Unisma yang telah mendukung dan menyukseskan webinar Compost from Home pada siang hari ini. Yang saya hormati, Kak Zahra Mariam Asri selaku sebagai VP Project Manager, yang saya hormati Kak Muhammad Jundi Alfaruqi selaku Project Manager, yang saya hormati Kak Padina Pangestika selaku pembicara 1, yang saya hormati Kak Choi Ibad selaku pembicara 2, serta yang saya hormati seluruh peserta webinar Compost from Home Organic Waste Cultivation with Composting OW2C yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar dengan pemateri yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman, sebelum melangkah ke acara inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar agenda yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, next slide. Selanjutnya, perkenalkan saya Felicia, selaku pembawa acara akan membacakan tata tertib webinar Compost from Home. Pertama, seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan webinar dari awal hingga akhir. Kedua, pada saat webinar berlangsung, peserta dapat mengaktifkan kamera masing-masing dengan menggunakan virtual background yang telah panitia sediakan dan menonaktifkan mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh MC atau moderator. Ketiga, seluruh peserta dapat menggunakan username sesuai dengan format yang telah kami sediakan, yaitu dengan format CFH_nama peserta. Keempat, peserta dilarang membuat kericuhan serta diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan menjaga etika selama kegiatan webinar berlangsung. Kelima, seluruh peserta wajib untuk mengisi link absensi yang nantinya akan diberikan pada room chat Zoom. Baik, sekian dari tata tertib yang telah saya sampaikan. Saya harap seluruh peserta dapat memperhatikan poin-poin yang tercantum dalam tata tertib karena nantinya di akhir acara akan ada hadiah menarik untuk para peserta. Nah, selanjutnya, next slide. Kami persilahkan nih kepada Kak Zahra Mariam Asri selaku sebagai VP Project Manager untuk memberikan kata sambutan. Kepada Kak Zahra Mariam Asri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar di siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Padina Pangestika dan Bapak Choi Ibad. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu dan Bapak telah berkenan untuk menyumbangkan segenap ilmu dalam acara webinar Compost from Home, Organic Waste Cultivation with Composting. Selamat datang untuk teman-teman dari berbagai wilayah dari seluruh Indonesia yang telah antusias untuk bergabung hadir dalam acara pada siang hari ini. Nah, teman-teman, perlu tahu nih bahwa banyak sekali isu mengenai lingkungan di dunia ini. Salah satunya mengenai penanganan limbah organik. Nah, permasalahannya tuh di mana sih? Sampah yang terkumpul di TPA, tempat pembuangan akhir, merupakan sampah organik paling banyak, sekitar 60%. Sehingga terbentuknya gas metana. Dalam proses pembusukannya itu juga menimbulkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan efek gas rumah kaca sehingga terjadi global warming. Nah, maka dari itu, Project Compost from Home ini diadakan untuk memberikan edukasi guna meminimalisir keberadaan sampah organik dalam upaya untuk menerapkan gerakan eco-lifestyle yang dapat kita terapkan sehari-hari. Nah, hal yang paling minim bisa kita lakukan tuh apa aja sih? Ini mungkin telah disampaikan oleh sahabat bumi yang lainnya di berbagai occasion. Dan mungkin akan saya ulangi kembali, hal yang paling minim dapat kita lakukan adalah menjadi sensitif terhadap lingkungan kita, untuk selalu mengobservasi lingkungan kita, mengedukasi mengenai lingkungan kita, guna memahami bagaimana tindakan yang tepat untuk merawat bumi ini demi generasi yang akan datang. Maka dari itu, kami berharap pengetahuan yang dapat dipetik setelah webinar ini berakhir dapat berguna untuk memotivasi dan mampu menginspirasi kalian semua guna saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, saya mewakili untuk bumi memohon maaf jika nanti berjalannya acara ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga tetap bersemangat, siap terbuka untuk diisi dengan ilmu yang baru. Acara ini adalah bentuk advokasi kami dari Untuk Bumi. Semangat dan good luck untuk webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Zahra Mariam Asri atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke kata sambutan berikutnya yang akan dibawakan oleh Kak Muhammad Jundi Alfaruqi selaku Project Manager. Untuk Kak Muhammad Jundi Alfaruqi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jundi Alfaruqi. Saya selaku Project Manager dari webinar Composting, Compost from Home, Organic Waste Cultivation with Composting, atau OW2C. Siang ini saya akan mendeskripsikan apa itu tujuan dan manfaat dari webinar kami ini, yaitu yang pertama, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem composting, mengajak masyarakat untuk mengolah limbah rumah tangga mereka, meningkatkan awareness betapa pentingnya mengolah limbah rumah tangga, terutama sampah organik, dan juga dapat memperluas jaringan baru, terutama di komunitas yang tertarik dengan sustainable living. Dan yang telah disampaikan oleh Kak Zahra dan juga oleh MC sebelumnya, saya akan memberikan ucapan terima kasih kepada speaker 1 yaitu Kak Padina Pangestika dan juga kepada speaker 2 yaitu Kak Choi Ibad yang telah meluangkan waktunya untuk saling berbagi informasi dan ilmunya untuk kita semua. Saya juga berterima kasih kepada media partner yang telah membantu menyukseskan acara ini. Kemudian saya berterima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk menyusun acara ini. Saya juga berterima kasih kepada para peserta yang telah bersemangat meskipun di weekend ini untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru dan berdiskusi bersama di forum acara ini. Saya selaku Project Manager dari webinar Composting Compost from Home dan juga mewakili dari para panitia semua, memohon maaf apabila saat berjalannya acara terdapat beberapa kekurangan maupun hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Namun, kami tetap optimis dan berharap tujuan dari berjalannya acara ini dapat berjalan dengan sangat baik
dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari sambutan singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf, saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Jundi Al-Faruqi atas kata sambutannya. Oke, next slide. Baik, untuk sesi penyampaian webinar kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Yunita Azahra. Nah, sebelum memasuki sesi, izinkan saya membacakan profil Kak Yunita Azahra terlebih dahulu. Nah, Kak Yunita ini memiliki latar belakang pendidikan S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada tahun 2019 hingga sekarang, dan memiliki pengalaman berorganisasi, yaitu pernah menjadi staff, yaitu menjadi volunteer untuk Bumi pada tahun 2021 dan juga pernah menjadi divisi acara webinar composting Bumi dan Staff Youth Program Develop and Grow Up Together pada tahun 2021. Kemudian juga memiliki pengalaman bekerja, yaitu pernah bekerja sebagai asisten praktikum pemasaran hasil pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada tahun 2021. Dan sebenarnya masih banyak lagi pengalaman Kak Yunita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, kepada Kak Yunita Azahra, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengambil alih sementara acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga teman-teman saat ini dalam keadaan sehat dimanapun berada dan tetap semangat tentunya. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Padina Pangestika dan Kak Choi Ibat, serta teman-teman peserta yang telah meluangkan waktunya pada acara webinar siang hari ini dengan tema Organic Waste Cultivation with Composting OW2C. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam acara, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk memperoleh ilmu dan insight baru terkait dengan composting, agar dapat memahami pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan, sehingga lingkungan menjadi bersih dan nyaman, serta ke depannya kita berharap langkah kecil ini dapat menyelamatkan bumi dari ancaman-ancaman kerusakan di kemudian hari. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Yunita Zahra, dan pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai moderator yang memandu dan menemani teman-teman pada acara webinar siang hari ini. Nah, teman-teman, latar belakang dari acara kita pada hari ini adalah bahwa pengelolaan sampah yang secara konvensional itu menyebabkan peningkatan jumlah sarana dan prasarana, terutama tempat pembuangan akhir. Nah, selain minimnya lahan, TPA atau tempat pembuangan akhir ini juga menimbulkan berbagai konflik sosial, seperti menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sumber penyakit bagi lingkungan. Dengan demikian, tujuan dari webinar kita pada siang hari ini adalah untuk mengetahui mengenai apa itu composting, manfaatnya, hingga cara dan ciri dari pengomposan yang berhasil, sehingga kita dapat berkontribusi dalam perbaikan manajemen pengelolaan sampah rumah tangga. Kemudian juga kita berkontribusi nih nantinya dalam memperbaiki masalah lingkungan dan memperkenalkan bahan-bahan lokal untuk pembuatan pupuk terutama dari sampah rumah tangga. Jadi langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dan diskusi dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya teman-teman ada sedikit info, jadi setelah pemaparan materi nanti akan ada sesi tanya jawab dan teman-teman dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya jika ada dengan cara menuliskan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Nah, teman-teman di akhir sesi tanya jawab nanti juga akan diberikan nih kesempatan untuk teman-teman menyampaikan kesimpulan atau review dari pemaparan pemateri kita yang sudah disampaikan, dan untuk teman-teman yang beruntung nanti akan memperoleh hadiah menarik di akhir acara. Jadi jangan lupa untuk terus simak dan catat materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Ya. Baiklah, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari narasumber pertama kita, yang merupakan sosok luar biasa tentunya dan menginspirasi, yaitu Kak Padina Pangestika. Nah,
Latar belakang pendidikan dari Kapadina Pahistika adalah S1 Agroekoteknologi Universitas Brawijaya 2011, kemudian juga S2 Agronomi Universitas Brawijaya 2017. Beberapa pengalaman dari Kapadina sebagai Wakil Putri Hemat Energi 2013, Best Eco Presenter Hilo Green Ambassador 2013, Ketua Hilo Green Community Malang 2013 sampai 2014, Founder Bank Sampah Medina, alumni belajar Zero Waste Batch 9, dan saat ini sebagai Public Relation dan Fasilitator of Akademi Minim Sampah dari tahun 2019. Nah, melihat banyaknya prestasi dan pengalaman yang telah beliau raih, tentu kita sepakat ya teman-teman bahwa beliau merupakan sosok yang kredibel dan memiliki kapabilitas nih untuk memaparkan topik kita pada hari ini, yaitu Organic Waste Cultivation with Composting OW2C. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu yuk Kak Dina. Halo Kak Dina, apakah sudah berada di Zoom bersama kami? Halo, Assalamualaikum. Terima kasih Kak Yunita. Selamat siang teman-teman partisipan semuanya. Oke, selamat siang Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dina, senang sekali nih Kak sudah berkenan hadir pada acara kita hari ini untuk menyampaikan informasi dan ilmu baru tentunya untuk kita semua. Kayaknya teman-teman juga udah pada nggak sabar ya Kak, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilakan kepada Kak Dina untuk menyampaikan pemaparan materinya. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Untuk suara saya sudah terdengar jelas ya teman-teman. Saya izin untuk share materi hari ini. Oke, sudah terlihatkah teman-teman? Iya, sudah Kak. Sudah ya. Oke, sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk moderator Kak Yunita yang ternyata juga satu alma mater gitu ya di Universitas Brawijaya, ternyata ketemu lagi di Untuk Bumi. Terima kasih juga untuk seluruh panitia dan juga teman-teman peserta yang mengikuti webinar dari kegiatan proyeknya dari Untuk Bumi gitu ya. Wah, Masya Allah luar biasa banget gitu ya, ternyata kesadaran tentang mengolah sisa organik itu sudah mulai dimunculkan gitu ya teman-teman. Oke, siang hari ini saya sekedar sharing gitu ya pengalaman tentang membuat kompos. Nah, mungkin saat ini ada teman-teman yang sekarang lagi berusaha untuk membuat kompos di rumah, ada yang mungkin masih bingung gitu ya, aku harus mulai mengompos tuh dari mana sih kayak gitu, atau mungkin yang sekarang lagi kelabakan nih sisa sampah yang ada di rumah tuh mayoritas dari sisa organik atau sisa makanan. Nah, berdasarkan dari histori itu tadi gitu ya teman-teman, akhirnya kita akan sedikit belajar gitu ya mengenai tentang mengelola sisa organik. Jadi kita cara bijaknya seperti apa sih gitu ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan. Oke teman-teman, nah saya mau sharing sedikit nih tentang sampah. Nah, sebenarnya sampah ini tuh apa sih gitu ya? Mungkin kalau teman-teman dengar kata sampah, pasti ada di batinnya tersirat rasa jijik gitu ya. Aduh, kayaknya nggak mau deh kalau misalnya berurusan sama sampah kayak gitu. Nah, dari sampah ini gitu ya teman-teman, sebenarnya kita juga sebagai penyumbang terbesar gitu ya di masalah sampah gitu. Nah, gimana kalau misalkan sampah ini kita ganti katanya menjadi sisa konsumsi, gitu ya teman-teman. Jadi, akhirnya kita akan tahu, nah, sisa konsumsiku maka akan menjadi tanggung jawabku. Termasuk sisa konsumsinya Kak Yunita, itu akan menjadi tanggung jawabnya Kak Yunita, gitu ya. Sisa konsumsinya Kak Felicia akan jadi tanggung jawabnya Kak Felicia, gitu ya. Jadi, semua teman-teman ketika mengkonsumsi suatu produk atau suatu kebutuhan, gitu ya, maka dia akan menyisakan yang namanya sisa. Nah, dari situ akhirnya kita harus memunculkan yaitu rasa tanggung jawab. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, sebentar teman-teman. Oke, kelewatan nih ternyata. Oke, nah sampah organik. Nah, sampah organik sendiri ini apa sih gitu ya? Jadi sampah organik ini merupakan sisa dari makhluk hidup yang dia ini sebenarnya dapat terurai sendiri secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Jadi contoh nih teman-teman ketika makan apel,
kemudian dibiarkan gitu kan, mungkin dia akan oksidasi. Nah, semakin dibiarkan terus-menerus ketika dibuang gitu ya ke tanah ya pastinya gitu, dia akan terurai dengan sendirinya karena di dalam tanah itu sendiri dia juga ada yang namanya mikroorganisme. Nah, kemudian ini ya teman-teman, contoh real gitu ya, yang mungkin teman-teman bisa tengok di sampah rumahnya gitu ya, atau yang lagi tinggal di kosan atau yang lagi tinggal di apartemen gitu ya, mungkin bisa ditengok sampah yang ada di dapurnya. Jadi ternyata sampah di dapur itu biasanya kan dijadiin satu tuh teman-teman. Jadi ada kertas, kemudian ada bekas minuman RTD, ada plastik, ada kresek, ada sisa masak gitu ya, dicampur jadi satu, dikresek. Kemudian nanti dari dapur rumah, kemudian dipindah ke tempat sampah depan rumah. Setelah itu baru diangkut oleh petugas kebersihan ke TPS terdekat. Nah, ternyata teman-teman, sebenarnya sampah kita ini dia hanya berpindah tempat saja, tapi tidak istilahnya tidak hilang gitu ya teman-teman. Dia hanya berpindah tempat gitu ya. Jadi dari dalam rumah pindah ke depan, nanti dari depan nanti pindah ke TPS, nanti dari TPS akhirnya ke TPA gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita dari kecil sudah diajari untuk membuang sampah dari rumah, itu sudah bukan sekedar hanya membuang sampah pada tempatnya aja gitu ya. Jadi itu belum cukup gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman yang ingin yang namanya memulai minim sampah dari rumah. Aku harus melakukan apa sih, Mbak? Gitu ya. Jadi langkah pertama teman-teman biar tahu gitu ya, teman-teman bisa melakukan yang namanya trash audit. Jadi menghitung kira-kira sisa konsumsi apa sih yang ada di rumah gitu ya. Nanti ini biasanya bisa dilakukan sekitar 3 sampai 7 hari atau mungkin dalam 1 bulan atau mungkin sampai 1 tahun juga bisa gitu ya. Jadi ada yang namanya kalau nggak salah The Johnson itu bahkan beliau kalau nggak salah hampir sampai sudah zero waste gitu di rumah. Jadi beliau ini melakukan trash audit, jadi menghitung kira-kira yang di rumah ini mayoritas sisa konsumsi apa ya, gitu ya. Nanti ada sisa konsumsi organik. Kalau ini contoh real di rumah saya ya teman-teman. Jadi ternyata sisa konsumsi organik yang ada di rumah saya ini lebih besar gitu, sekitar 91% sendiri gitu ya. Jadi hampir 100% itu isinya kayak makanan, habis masak kayak gitu teman-teman. Terus juga bikin-bikin herbal kayak gitu. Nah itu biasanya mayoritas yang ada di sampah dapur saya kayak gitu. Kemudian nanti ada kardus, ada saset, nanti sisanya anorganik dan residu. Jadi biasanya kayak habis paket belanja gitu ya, paket datang, nah itu wah udah numpuk banyak tuh. Nah dari trash audit ini nanti ketika teman-teman tahu, oh ternyata mayoritas sisa konsumsi yang ada di rumah saya yaitu organik. Berarti saya harus ngapain ya gitu kan? Nah ini tadi teman-teman, membuang sampah pada tempatnya saja tak lagi cukup. Jadi kalau di Akademi Minim Sampah, teman-teman kita punya jargon. Jargonnya itu 3A, yaitu 1, cegah, pilah, dan olah. Apa tadi? Cegah, pilah, olah. Oke, teman-teman? Oke, nah ini dia. Utamakan cegah sehingga pilah dan olah nggak bikin lelah. Nah, ketika teman-teman melakukan pencegahan gitu ya, bisa melakukan yang namanya membawa wadah belanja sendiri. Menggunakan wadah belanja untuk sayurnya itu juga sudah ditempatin gitu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan yang namanya food preparation, mungkin kalau ada teman-teman yang sudah pernah dengar gitu ya. Jadi ketika belanja itu teman-teman sudah tahu apa aja nih yang dibutuhin. Berarti aku harus bawa wadah yang seberapa banyak nih kayak gitu. Nah, ketika kita sudah bisa mencegah, maka kita nggak perlu repot untuk memilah dan mengolah. Nah, namun gitu ya, kalau misalkan sudah masuk nih Mbak, terus gimana? Otomatis setelah kita mencegah, masih ada yang masuk nih sampahnya, maka kita harus yang namanya memilah. Setelah memilah, setelah disendirikan itu tadi ya teman-teman, kita tahu sisa organiknya ternyata yang lebih banyak, maka kita harus mengolah. Nah, ini dia contohnya teman-teman. Di rumah saya gitu ya, mayoritas itu orangnya suka yang namanya acara makan-makan gitu ya. Siapa di sini teman-teman yang suka acara makan-makan tuh? Pasti semuanya suka deh ya kan. Nah, ini dia teman-teman, kalau ada acara gitu ya, pasti banyak banget makanan yang disajikan gitu ya. Meskipun orangnya cuma sedikit, tapi makanannya tuh luar biasa banyak gitu kan. Nah, dari sini akhirnya yuk kita mulai mengolah sendiri sisa organik yang ada di rumah. Nah, ini teman-teman contoh gambar kalau misalnya acara ada di rumah nih ya.
kayak gini. Terus akhirnya nanti dibuang ke TPS, ini menumpuk. Padahal ini mayoritas ya memang sisa-sisa makanan, sisa-sisa masak, sisa-sisa acara kayak gitu. Oke. Nah, untuk mengolah sendiri, mengolah sisa organik apa aja sih Mbak yang bisa dilakuin gitu ya. Nah, ini kita ada yang namanya juglangan. Juglangan ini nanti biasanya kita membuat lubang yang lebih besar, nanti sisa organiknya bisa dimasukkan begitu aja. Jadi udah dilempar gitu aja, udah bisa dia gitu. Kemudian makanan hewan. Nah, ini mungkin teman-teman yang pecinta kucing gitu ya, sekarang kan mulai banyak nih yang sadar akan kucing-kucing liar. Nah, itu biasanya mereka mulai bagus nih bisa membantu yang namanya food waste gitu tadi ya. Jadi bisa meminimalisir pembuangan sisa organik ke TPA kayak gitu. Nah, terus nanti bisa juga dikubur di lubang pori dan juga di komposter. Nah, seperti tema hari ini gitu ya, kita akan membahas tentang mengompos. Oke, ini tadi teman-teman contoh untuk memberi makan hewan. Jadi teman-teman yang di rumah gitu ya, atau di kosan atau di apartemen, misalkan masih bisa untuk memelihara hewan peliharaan gitu ya, mungkin bisa diupayakan gitu ya. Nah, ini ada yang namanya budik damber, terus bisa ngasih makan kucing, ayam, dan lain-lain. Nah, untuk kucing ini sendiri ya teman-teman, barusan kemarin itu di rumah saya tuh ada kucing liar sama kucing peliharaan. Waktu saya kasih ini sisa ikan, itu kucingnya tuh yang peliharaan itu nggak mau gitu loh. Jadi, oh ternyata kucing sendiri tuh kalau misalnya makanannya udah mungkin ini ya makanan pabrikan gitu ya, jadi udah nggak alami itu dia nggak tertarik gitu loh teman-teman. Nah itu waduh jadi PR juga nih kalau misalnya kucingnya milih-milih gitu ya, kucing-kucing sultan kayak gitu istilahnya. Oke, selanjutnya membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim ini juga bisa untuk memanfaatkan sisa organik biasanya dari kulit buah kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada juglangan lubang besar yang tadi udah saya sebutkan, kemudian biopori. Nah, untuk biopori ini teman-teman sebelum kita mengompos biasanya kalau saya ada sisa duri-duri, tulang kayak gitu itu saya sendirikan, saya masukkan ke biopori. Kenapa demikian? Karena ketika dimasukkan bahan keras ke kompos itu biasanya lebih lama terurai. Akhirnya dari situ saya membuat yang namanya biopori. Nah, membuat biopori ini bisa jadi alternatif ketika ada sisa duri, tulang kayak gitu teman-teman. Karena kalau di kompos dia biasanya terurainya lebih lama. Nah, nanti akan kita bahas ya di slide berikutnya. Oke, ini dia komposter. Nah, ini komposternya ada macam-macam ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya ada masalah apa sih? Kenapa sih kalau kita harus membuat yang namanya komposter gitu ya? Harus membuat kompos gitu ya? Yang pertama yaitu Indonesia menduduki peringkat kedua negara pembuang sampah makanan di dunia. Ya tahu sendiri ya teman-teman, orang Indonesia itu suka banget acara makan-makan gitu ya. Jadi udah jelas ternyata dia negara kedua gitu ya. Waduh, banyak juga ya ternyata gitu ya. Jadi sekitar 300 kg untuk setiap orang Indonesia. Jadi teman-teman bisa bayangin ya kalau kita sehari aja ninggalin satu butir nasi itu waduh kalau di total sangat banyak banget gitu ya teman-teman. Nah, ini dia. Padahal gitu ya, di FAO mencatat angka kelaparan Indonesia ini mencapai 19,4 juta jiwa. Dari total penduduknya 262 juta jiwa. Padahal kita ini penyumbang sampah sisa organik banyak yang terbesar gitu ya, yang kedua gitu. Tapi ternyata juga ada yang kelaparan gitu. Nah, kemudian yang kedua nih, rendahnya kesadaran memilah sampah dari rumah. Nih, sebesar 49,2. Jadi orang-orang Indonesia ini dia akan memilah sampahnya sesuai jenis-jenisnya. Nah, cuma yang tidak ini sekitar 50,8% gitu ya. Jadi kebalik tadi teman-teman. Nah, tidak memilah sampah dari rumah ini akhirnya membuat TPA itu gitu ya. Jadi semakin menumpuk karena ketika sampah itu dijadikan satu gitu ya, sampah itu tidak bisa terurai teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sampah organik adalah jenis sampah terbanyak yang terbuang dan rumah tangga adalah sumber sampah terbesar. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, 50% ini dari sisa organik, kemudian dilanjutkan dari logam, karet, kaca gitu ya. Kemudian sumbernya sendiri ini dari mana? Dari rumah tangga, termasuk dari teman-teman yang kos kayak gitu ya. Itu juga dia hitungnya masuknya ke rumah tangga, teman-teman.
Nah, ini dia. Akhirnya gitu ya, sampai pada akhirnya puncaknya itu sampah yang semakin menumpuk di TPA. Nah, ini kondisi yang ada di TPA Supit Urang yang ada di Kota Malang, teman-teman. Nah, mungkin nanti bisa ya kalau teman-teman mau ngecek gitu ya, mau survei ke TPA-nya sendiri silahkan gitu ya, monggo gitu ya. Oke, untuk manfaat mengompos dari rumah ya, otomatis ya ketika kita mengompos, maka kita akan memberi nutrisi pada tanah dan tanaman gitu. Kemudian mengurangi sampah yang terbuang di TPA dan mencegah pemanasan global. Jadi goals-goals inilah yang akan menjadi alasan kita untuk mengompos dari rumah, teman-teman. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan sebelum mengompos gitu ya? Yang pertama jelas niat ya teman-teman, karena kalau kita nggak niat untuk mengompos gitu ya, pasti akan ada aja gitu alasannya gitu ya. Mungkin ada yang, aduh kayaknya susah deh mbak, aduh kayaknya ini deh mbak, nggak ada waktu, nggak ada ini gitu. Oke, kita akan kulik gitu ya secara dalam tentang mengompos. Nah, ini dia, sebelum mengompos, nah maka teman-teman harus melakukan yang namanya food recovery. Akhirnya nanti dia tidak akan menjadi food loss dan juga food waste gitu ya. Sekarang mulai ditanamkan nih kayak, ayo habiskan makananmu, ayo coba ini food prep, bikin menu dari rumah. Jadi kalau nanti belanja nggak buang-buang makanan kayak gitu, nggak usah buang-buang bahan kayak gitu. Nah ini ya teman-teman. Jadi ini ada food recovery hierarkinya. Kita akan mengurangi buangan makanan gitu ya, kemudian bisa didonasikan atau bisa memberi makan hewan, kemudian mengkompos dan landfill. Oke, lakukan pilah sejak dari rumah. Jadi memilah sisa organik ini sendiri ya teman-teman. Kalau saya biasanya kan sisa cangkang telur itu saya sendirikan. Jadi cangkang telur itu sendiri bisa dibuat mulsa kayak gitu teman-teman. Terus kulit, bawang merah, bawang putih itu bisa dibuat pupuk organik dan juga pestisida nabati. Jadi nanti akhirnya setelah kita pisah-pisah gitu ya, nanti kita tahu nih, oh berarti tinggal ini aja nih yang bisa masuk ke kompos kayak gitu. Oke, ini mungkin teman-teman yang mau mengompos bisa sambil dicatat gitu ya, dasar-dasar pengomposan. Oke, mengompos. Apa itu mengompos? Jadi mengompos adalah proses bahan organik yang tadi, sisa organik tadi bisa mengalami penguraian secara biologis oleh mikroorganisme. Jadi kalau tadi kan memang sisa organik itu bisa terurai sendiri. Nah, ketika kita melakukan kompos, kita lebih bisa membantu mempercepat yang namanya penguraian itu tadi. Nah, oke, kita kenalan ya teman-teman nih. Kadang ada salah penyebutan gitu ya. Oh, ini kok kita buat komposter, kita buat composting. Waduh. Jadi kalau komposter sendiri itu adalah wadah ya teman-teman. Kemudian kalau composting itu adalah prosesnya, kemudian kompos adalah hasilnya. Nah ini jadi kita udah nggak keliru-keliru lagi ya kalau ngomongin kompos gitu ya. Oke. Nah ini dia yang perlu diperhatikan ketika membuat kompos, yaitu perbandingan karbon unsur coklat dan nitrogen unsur hijau. Kemudian yang kedua pemberian air, kemudian pengaturan aerasi dan aktivator atau mikroorganisme. Nanti mungkin lebih detailnya kalau untuk prakteknya ke Mas Choi ya kalau nggak salah ya. Kemudian ini dia teman-teman. Nah ini mungkin bisa dibaca-baca gitu ya, macam-macam karbon dan nitrogen. Nah ini nanti beberapa yang bisa masuk ke dalam komposter. Otomatis ya, kayak sisa makanan mungkin bisa, bukan mungkin bisa ya, tapi jelasnya dia bisa masuk gitu ya. Kemudian nanti untuk komposisinya, yuk kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Untuk jenis komposter sendiri, dia ada aerob dengan oksigen dan juga anaerob ya. Jadi ada dua jenis. Nah, ini cepat aja ya saya jelasinnya. Untuk aerob, dia jelas butuh udara, kemudian ada sirkulasi lubang-lubang gitu. Jadi untuk wadahnya dia bisa pakai pot gerabah atau ember yang ada lubangnya kayak gitu ya. Jadi manfaatkanlah apa yang ada di rumah. Jadi gitu. Jadi nggak perlu teman-teman harus apa ya? Aku harus beli kompos kit nih kayak gitu-gitu, komposter kit nih kayak gitu-gitu nggak usah. Apa yang ada di rumah aja bisa dimanfaatkan kok gitu ya. Kemudian hasilnya dia cenderung kompos padat. Kemudian yang anaerob, otomatis dia tidak butuh udara, jadi lebih kedap udara gitu ya. Biasanya pakai drum biru, kemudian ember yang tertutup, jadi ada apa seperti kerannya gitu ya. Jadi kayak contohnya ini ya teman-teman.
nanti dia bisa dipanen kompos padat dan cair. Jadi ada seperti pupuk organik cairnya gitu. Nah, ini dia prinsip komposter anaerob. Jadi karena itu tadi dia kedap udara gitu ya, otomatis untuk perbandingan sisa organik yang bisa dikomposkan itu sebesar 30:1 dan suhu optimalnya 55 sampai 60 derajat Celcius. Dia lebih panas karena dia sifatnya anaerob. Jadi nggak ada sirkulasinya gitu ya, teman-teman. Nah, untuk perbandingannya ini sendiri ini sebenarnya bukan paten ya, bukan paten harus sekian, cuma nanti teman-teman bisa melakukan apa ya, istilahnya kayak riset sendiri gitu ya, riset kecil-kecilan karena kompos ini luar biasa ya teman-teman, dia bisa apa ya, nanti teman-teman bisa menemukan hal-hal baru gitu. Oh, kalau aku banyakin sisa makanan, dia nanti jadinya gimana ya? Kalau aku banyakin daun-daun keringnya, dia jadi gimana ya? Kayak gitu. Jadi ini bukan patokan pasti ya teman-teman. Oke, nah ini untuk step-stepnya. Nah ini ada yang namanya sisa konsumsi organik, itu nanti dicacah kecil-kecil ya teman-teman. Baru kemudian nyiapkan EM4 atau cairan gula merah atau tetes tebu gitu ya, dilarutkan dalam 1 liter air, didiamkan dulu, kemungkinan bisa sampai 1 hari, atau kalau nggak mau didiamkan juga nggak masalah sebenarnya. Nanti teman-teman sediain alas, nah itu teman-teman campur di situ, baru akhirnya dicampur sama EM4 tadi kan, kemudian baru dimasukkan lagi ke dalam komposter yang tertutup gitu ya teman-teman. Jadi gampang ya, ada sisa organik, kemudian ditambahkan unsur coklat yang tadi udah saya lihatkan ya. Jadi ada serbuk gergaji, serbuk kayu kayak gitu ya, daun-daun kering itu dicampur, kemudian nanti bisa ditambahkan EM4 atau mungkin air gula merah gitu ya, dicampur dulu di wadah yang luas gitu ya, baru nanti dimasukin ke komposter. Nanti kira-kira berapa lama sih Mbak gitu ya? Sekitar 4-7 hari itu mungkin teman-teman bisa cek. Nanti kalau misalnya dia udah nggak bau, kemudian remahannya itu udah hampir mirip kayak tanah gitu ya, udah nggak berbentuk seperti aslinya awal mulanya, berarti dia udah bisa dipanen gitu. Kemudian ini komposter aerob. Dia wadahnya berlubang ya teman-teman. Jadi kalau ini dia bisa lebih banyak nih, karbonnya 70 sama nitrogennya 30%. Nah, dia lebih adem, suhunya 35 sampai 45 derajat Celcius. Nah, ini untuk kompos aerob sendiri gitu ya, dia perlu yang namanya starter kompos. Nah, ini ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada pot di rumah gitu ya. Nanti alasnya yang bagian bawah itu bisa diisi mungkin sekam atau daun kering gitu ya. Kemudian nanti ditumpuki sama tanah, pupuk kandang, baru nanti sisa sampah yang ada di dapur gitu ya bisa dimasukin, baru nanti ditutup lagi sama daun-daun kering kayak gitu. Nah, tapi teman-teman untuk starter ini sendiri jangan memasukkan sisa makanan ya, kayak nasi gitu jangan dulu. Jadi kalau bisa yang seperti kulit-kulit buah, terus dari sayur-sayuran kayak gitu dulu. Jadi jangan dimasukin nasi kayak gitu-gitu dulu ya. Jadi dia biar jadi starter komposnya. Nah, kemudian nanti didiamkan, ditutup, terus didiamkan 2-3 hari, baru nanti dia udah bisa siap menerima sisa makanan lagi kayak gitu, sisa makanan yang baru. Oke, ini perlakuan harian. Nah, perlakuan hariannya dia kayak yang tadi ya, kayak yang awal. Jadi sisa organiknya itu dicacah, dikecil-kecil dulu. Terus kalau misalnya dia masih basah, mungkin bisa ditiriskan. Tapi ini harus hati-hati teman-teman. Ketika meniriskan ini, jangan terlalu lama. Jadi diperhatikan kira-kira ada lalat nggak ya di sekitar situ gitu ya. Soalnya khawatirnya gitu. Nanti ada telur-telur itu yang tidak kita inginkan untuk masuk kayak gitu. Kemudian nanti kalau sudah bisa dimasukkan ke wadah yang tadi komposter yang udah ada starternya itu, dimasukin aja terus dilapisin sama unsur coklat. Kemudian diaduk, bisa dari pupuk kandang, bisa dari kompos yang udah jadi kayak gitu, diaduk rata. Kemudian kalau terlalu basah, nanti teman-teman bisa menambahkan unsur coklat. Kalau terlalu kering, nanti bisa ditambahkan air cucian beras atau aktivator dari M4 kayak gitu. Nah, ketika nanti mau panen gitu ya, Mbak, terus aku kapan nih panennya gitu ya? Nanti karena ini aerob ya, jadi teman-teman bisa ngecek tuh sambil ngaduk tiap hari gitu ya. Jadi ini perlu diaduk tiap hari
nanti dilihat kalau udah jadi 2/3-nya diambil, dipanen gitu ya. Terus nanti disisain 1/3-nya untuk jadi starter baru lagi. Tuh, gampang banget kan ya? Nah, ini dia problem dan solusinya. Jadi ini nanti teman-teman mungkin bisa bereksperimen sendiri di rumah gitu ya. Mungkin ada muncul belatung, ada bau busuk gitu ya. Nah, itu bisa ini cara mengatasinya ya. Kalau muncul belatung, nanti bisa ditambahkan unsur coklatnya. Kemudian kalau bau busuk, dilihat nih kira-kira masukin apa ke dalam situ. Mungkin ada yang masukin nasi, ada yang masukin telur busuk kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi kita tahu cara mengatasinya seperti apa kayak gitu. Nah, itu tadi pokoknya kembali lagi kita harus eksperimen gitu, eksperimen tergantung sisa sampah yang ada di rumah. Oke. Oke, sudah selesai. Itu tadi sharing saya tentang mengompos gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya dan mungkin lebih detailnya ketika nanti Mas Choi praktek mungkin ya. Oke. Kalau gitu saya kembalikan dulu ke moderator, Kak Yunita. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dina atas pemaparannya. Baik teman-teman, telah kita dengarkan dan simak bersama nih tadi pemaparan materi dari Kak Dina. Mungkin ada sedikit review dan kesimpulan dari aku, sedikit aja nanti teman-teman bisa banget disampaikan review atau kesimpulan yang teman-teman catat dari materi, karena di akhir nanti akan ada hadiah menarik gitu. Mungkin sedikit yang perlu digarisbawahi adalah untuk saat ini buang sampah pada tempatnya itu belum cukup teman-teman, tapi harus ada gerakan tadi yang mulai untuk dikembangkan, yaitu 3A ya Kak, cegah, pilah dan olah sampah kita sendiri. Kemudian juga tadi udah diberikan berbagai alasan mengapa sih kita harus melakukan kompos di rumah, selain karena Indonesia merupakan negara kedua nih yang membuang sampah terbanyak gitu per orangnya sampai 300 kilogram. Wah, ini bukan suatu prestasi yang membanggakan ya teman-teman. Ini harus menjadi cerminan gitu untuk diri kita sendiri untuk memperbaiki nih pengelolaan sampah rumah tangga kita. Kemudian juga kita masih rendah kesadarannya untuk mengolah sampah, dan sampah organik yang berasal dari rumah tangga itu sangat banyak gitu. Jadi perlu banget adanya pengomposan, dan tadi juga sudah disampaikan cara-cara pembuatan kompos yang sederhana banget ya Kak, bisa banget dikembangkan di rumah. Tadi teman-teman tinggal pilih deh mau yang aerob atau yang anaerob. Yang anaerob tuh yang tertutup, kemudian yang aerob itu yang membutuhkan udara. Nah, mungkin nanti kalau masih ada yang dibingungkan, bisa kita lengkapnya ditanya jawab ya Kak Dina ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Dina. Mungkin selanjutnya kita akan beralih dulu nih ke pemateri kedua kita, dan kita akan melihat dan menyimak praktek pembuatan pupuk organik secara langsung dari narasumber kedua kita. Tapi sebelumnya saya akan membacakan profil dari beliau terlebih dahulu. Boleh di-share screen, teman-teman panitia? Oke, baik. Narasumber kedua kita adalah Kak Choi Ibad. Nah, udah kelihatan nih Kak, ada Kak Choi Ibad di Zoom. Nah, Kak Choi Ibad merupakan pengusaha muda di bidang fashion brand, dengan brandnya itu Choice Bali. Dan dari penuturannya Kak Choi Ibad nih, Kak Choi Ibad itu mulai belajar gardening itu saat pandemi untuk mengisi waktu luang, dan belajarnya secara otodidak loh teman-teman. Ini artinya kita semua punya kesempatan untuk bisa belajar juga. Kemudian juga saat ini sudah mulai untuk membuat kompos dari rumah. Jadi langsung saja kita sapa dulu Kak Choi Ibad. Halo, selamat sore. Halo, oh udah sore ya Kak di Bali ya Kak? Iya, di Bali udah sore. Ini lebih 1 Oke. jam. Jadi di sini udah jam 3. 4. 3 ya. Jam 3 ya, benar jam 3. Ya, di sini baru jam 2. Oke, senang banget nih Kak, Kak Choi Ibad udah berkenan nih untuk hadir pada acara webinar kita hari ini untuk menyampaikan informasi dan memberikan praktek langsung ke teman-teman bagaimana sih cara composting atau pembuatan kompos dari bahan rumah tangga gitu ya Kak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Kak kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke. Terima kasih banyak. Selamat sore. Nah, perkenalkan nama saya Choi. Di sini saya bakalan mempraktekkan gimana cara bikin kompos itu sendiri. Dan itu semua berdasarkan pengalaman saya sendiri, karena background saya nggak ada sama sekali tentang pertanian atau mungkin gardening, sama sekali tidak. Mungkin karena gara-gara corona ini, jadi
punya waktu luang, terus juga melakukan hal yang aku sukain, yaitu bercocok tanam dan juga merasa lebih dekat sama bumi. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakuin biar lebih melakukan hal yang positif untuk bumi kita gitu. Jadi aku bakalan langsung kenalin aja. Di sini ada bahan-bahan dan juga alatnya. Nah, sorry. Oke. Pertama pastinya kita butuh wadah dulu. Wadah untuk nanti kita taruh campurannya. Berikutnya kita juga butuh sampah organik. Nah, sampah organik ini berbanget sama kata Kak Dina itu. Sampahnya ini untuk starter kita pakai sisa dari kulit buah-buahan atau mungkin dari sayuran. Karena dia paling gampang banget untuk terurai. Berikutnya kita juga butuh tanah. Tanah ini lebih bagus banget kalau kita pakai tanah yang, misal kita udah pernah nanam nih di pot, nanam cabai atau apa, udah panen. Nah, tanahnya itu kita pakai lagi untuk bikin kompos ini. Terus berikutnya kita punya daun-daun kering. Nah, kalau misal kita sapu halaman atau apa, terus daun-daun kering itu, mending kita kumpulin aja nanti untuk salah satu bahan buat bikin kompos tersebut. Dan terakhir, ini opsional, kulit padi, itu opsional aja sih. Terus, kita langsung mulai aja. Kalau nama dari jenis dari kompos yang bakal kita buat ini, yaitu yang aerob ya, jadi yang dia bakalan butuh udara gitu. Kita langsung mulai aja. Pertama, kita kasih dulu, kita taruh daun-daun keringnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Terlihat, Kak. Terlihat, Kak. Ya. Oke, pertama kita kasih daun-daun kering. Nah, ini kalau kalian nggak ada pot yang nggak harus beli gitu. Jadi kalau misal dari bekas ngecat atau apa, kaleng-kaleng gitu bisa kalian pakai juga. Ini aku pakai yang kecil karena emang biar lebih gampang. Berikutnya langsung kita kasih tanah. Setelah dari daun-daun kering kita kasih tanah. Kayak yang aku bilang tadi, tanahnya itu lebih bagus kalau tanah yang udah pernah dipakai untuk media tanam. Nah, kalau udah kita kasih tanah seperti ini, kelihatan. Lanjut kita masukin sampah organiknya. Kalau bisa sampah organik ini kalian potong kecil-kecil ya. Ini kadang hal yang paling unik, yaitu kalau misal kita punya biji-bijian, misal di situ ada, let's say, jagung. Kadang dia itu muncul sendiri tunasnya. Nah, itu kayak hal yang miracle gitu. Kayak seneng banget karena itu nanti bisa kita tanam gitu. Nah, yang lain itu bakalan membusuk biasanya. Kalau udah kita kasih, selanjutnya kita kasih tanah lagi. Bentar. Setelah kita kasih tanah, ini udah layer terakhir. Ini optional. Kalau aku emang suka banget sama kulit padi ini untuk campurannya. Kalau semisal ini masih kering, kelihatannya kering, nggak apa-apa karena emang si kulit-kulit dan juga bekas-bekas food-foodnya itu, makanannya itu nanti bakalan mencair juga. Jadi nggak apa-apa. Setelah kayak gini, ini nggak perlu kita tutup karena dia butuh udara juga. Kalau udah ini kita tinggal aja. Dan mungkin sekitar 1 minggu baru kita aduk lagi. Kalau misal mau ditambahin sama sisa makanan lagi, boleh juga. Nanti kita tunggu lagi, terus kita aduk lagi. Untuk panennya, biasanya kalau aku sih biar maksimal, itu sekitar 3 minggu baru aku panen, terus aku pakai lagi. Kalau semisal pas panen itu, dia terlalu basah, bisa kasih tambahin tanah. Kalau semisal terlalu kering, bisa tambahin air. Nah, ini untuk hasilnya. Kebetulan juga ada. Ini menurutku agak terlalu basah, jadi nanti bisa kita tambahin sama tanah lagi. Nah, hasil ini kalau misal udah kita tambahin tanah dan nggak terlalu lembek seperti ini, itu udah langsung bisa kita buat untuk media
tanam. Nah, itu sesimpel itu, dan kalian pastinya bisa langsung cobain sendiri untuk buat pupuk kompos. Itu. Nah, kalau untuk prakteknya udah selesai, jadi berikutnya kita bakalan lanjut ke tanya jawab. Baik, Kak Choi Iwe. Terima kasih, Kak, untuk pemaparannya. Mungkin tadi kalau aku rangkum langkah-langkah pembuatannya itu mulai dari persiapannya, kita cuma butuh wadah dan sampah organik kita ya, Kak ya. Dan mungkin beberapa Iya, bahan betul. tambahan kayak kulit padi yang gabahnya itu ya, Kak ya. Terus sama ada tanah juga. Nah, cara pembuatannya juga gampang, teman-teman. Jadi cuma butuh wadah, kemudian dialasi sama seresah dulu atau sisa-sisa daun kering, kemudian di atasnya itu tanah dulu ya Kak tadi ya, tanah dan Iya. ditimpa lagi sama kulit buah atau kulit sayuran atau sampah organik yang kita miliki, kemudian tanah lagi, baru atasnya dikasih sekam padinya itu atau kulit padinya itu. Nah, menarik banget teman-teman. Langsung saja kita beralih nih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand juga nggak apa-apa, yang mau on mic. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan di chat juga nggak apa-apa ya teman-teman yang nggak bisa on mic. Silahkan dengan format nama underscore pertanyaannya ditujukan untuk Kak Dina atau Kak Choi Ibad, kemudian pertanyaannya. Oke Kak, udah ada nih Kak pertanyaannya. Aku izin membacakan ya Kak untuk Kak Dina. Assalamualaikum Kak Dina, saya izin bertanya. Tadi di materi tertera kita tidak boleh memasukkan sisa makanan ke dalam komposter. Sementara sisa makanan yang sudah diolah juga turut serta mencemari lingkungan. Menurut Kak Dina, bagaimana cara mengolah atau mengatasi sisa makanan yang telah diolah tersebut agar tidak mencemari lingkungan? Dan kira-kira adakah produk yang bisa dihasilkan dari sisa makanan yang telah diolah tersebut? Silakan Kak Dina. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Mutiara kalau nggak salah ya. Sebenarnya bukan nggak boleh dimasukin ya, tapi itu saat starter awal membuat kompos. Jadi kalau untuk starter tadi, seperti yang udah dijelasin sama Mas Choi gitu ya, Kak Choi, kalau untuk starter dia kalau bisa jangan memasukkan sisa makanan dulu, biar dia ada istilahnya penguraian kayak gitu. Nah, kalau sudah jadi starternya itu tadi, baru dimasukin sisa-sisa makanan boleh, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi solusinya ya tetap itu tadi dengan cara mengompos, kemudian bisa dimasukkan ke lubang biopori kayak gitu, atau membuat ekoenzim kayak gitu itu juga bisa kok. Gitu. Mungkin semoga bisa dipahami ya sama Kak Mutiara nih. Baik, iya. Jadi demikian ya Kak Mutiara untuk jawabannya. Mungkin awalnya memang belum boleh ya Kak, karena butuh starternya dulu. Nanti kalau udah ada itu boleh sisa makanan. Termasuk daging Kak, daging atau tulang itu bisa Kak, kalau untuk yang aerob. Semuanya bisa sebenarnya, cuma itu tadi kadang kalau misalkan dari daging gitu ya, itu dia akan mengundang yang namanya hewan-hewan gitu ya. Jadi kadang ada yang namanya tikus, ada nanti kecoa, ada semut kayak gitu. Nah itu tadi makanya kita harus bereksperimen dari rumah. Ketika kita mengompos, coba deh aku masukin tulang-tulang. Coba kalau aku masukin daging-daging kayak gitu, gimana ya? Apa ya yang akan terjadi gitu ya? Nah mayoritas ketika saya mengompos itu maupun dari teman-teman yang mengompos itu ya pengalamannya ketika dimasukkan daging itu biasanya akan didatangi yang namanya tikus kayak gitu karena dia tertarik gitu ya sama baunya. Nah cuma ketika kita sudah on track gitu ya, maksudnya cara pembuatannya insya Allah kalau sudah benar bau busuk ataupun bau-bauan yang memancing hewan-hewan itu juga nggak akan muncul kayak gitu. Cuma itu tadi penguraiannya akan lebih lama. Maka dari itu biasanya kalau saya menyarankan untuk tulang gitu ya atau duri-duri itu bisa dimasukkan ke biopori kayak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Dina. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan Kak dari Rahma Amelia untuk Kak Choi. Nah, Kak Choi pertanyaannya, apakah dengan menambahkan kulit padi atau gabah tadi itu ada kelebihan tersendiri Kak untuk kompos yang kita buat? Mungkin bisa dijawab Kak, silakan. Iya, sebenarnya sih sama aja mau dipakai atau enggak. Cuman kalau kita tambahin kulit padi ini,
nanti kan dia bakal lebih melapuk gitu kan. Nah, sebenarnya juga kalau nggak dikasih nggak apa-apa, tapi kalau dikasih itu lebih ekstra gembur gitu. Cuma itu aja sih kelebihannya. Oke, baik Kak. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Kak Rahma. Aku juga mau menambahkan pertanyaannya Kak. Kalau di daerah Jabodetabek sini mungkin teman-teman yang di sini kan agak kesulitan ya Kak mencari itu. Nah, itu ada alternatifnya nggak Kak? Bahan alternatif penggantinya? Pengganti kulit gabahnya itu. Iya. Oh, sebenarnya kalau di sini cukup gampang. Nggak tahu kalau di Jakarta tadi katanya agak susah ya. Di situ banyak nggak kayak orang yang jual tanaman itu, terus nanti juga jual tanah yang karungan itu. Iya, Nah, iya itu Kak. biasanya, ya itu biasanya ada. Nah, tapi kalau misal memang nggak ada di situ bisa pakai daun pisang yang kering, itu juga bisa. Tapi ini opsional banget sih, jadi nggak harus ada gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Kita langsung beralih ke pertanyaan lagi nih Kak untuk Kak Choi dari Hana. Untuk Kak Dina dan Kak Choi. Nah, terima kasih untuk pemaparan dan sharing ilmunya. Izin tanya Kak, kalau tentang bedanya aerob dan anaerob dari vermicompost, beda plus minusnya apa ya Kak? Dan kira-kira yang paling tidak bau yang mana? Nah, mungkin aku persilakan untuk Kak Dina dulu ya Kak untuk menjawab. Persilakan Kak. Oke, kalau untuk Kak Hana, bedanya aerob sama anaerob dan juga vermicompost. Kalau vermicompost itu jelas ya, kalau vermi itu dari cacing tanah, jadi bahan pengurainya dari cacing tanah. Nah, biasanya dia tetap bisa untuk mengurai, apalagi kalau pengurainya dari cacing tanahnya langsung gitu ya. Jadi istilahnya tuh dia sudah ada mikroorganismenya yang ada di dalam. Jadi biasanya akan lebih cepat kayak gitu penguraiannya. Kemudian kalau untuk plus minusnya ya, itu kembali lagi sih teman-teman. Kalau saya mungkin kalau misalkan teman-teman pengen yang istilahnya kayak males gitu ya, lazy compost lah istilahnya tuh gitu. Jadi kalau males ngompos bisa pakai yang aerob. Jadi tinggal masukin aja tuh kayak yang dicontohin sama Kak Choi, itu kan dia tinggal cemplung-cemplung aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin tinggal di kosan atau di apartemen gitu ya, bisa coba yang namanya anaerob. Jadi dia memang betul-betul tertutup kayak gitu. Jadi itu kembali lagi sih kalau misalkan untuk berbau atau tidak, kira-kira teman-teman masukinnya bahan apa nih? Kalau misalkan yang itu tadi ya kayak mungkin nasi atau mungkin apa namanya dia kan terlalu basah ya, terlalu lembek kayak gitu. Nah, itu nanti bisa jadi lebih bau. Maka kalau bau ya tinggal kita tambahin aja unsur karbonnya kayak gitu. Mungkin ada Kak Choi mau nambahin nih. Kalau memang aku kan background-nya bukan dari pertanian atau apa, tapi memang udah sering mempraktekkan gitu. Kalau lebih suka banget yang aerob, karena dia nggak bau, satu, terus juga benar tadi kalau itu karena udah ada organismenya, misal ada cacingnya gitu kan, dan itu menurut saya lebih subur dan lebih gampang. Jadi misal selesai itu udah langsung bisa dipakai untuk media tanam. Sedangkan kalau yang non aerob kayaknya harus dicampur lagi kan sama tanah lain ya. Iya begitu. Oke, jadi mungkin sejauh ini kalau mau praktik langsung di rumah lebih mudah yang aerob ya Kak untuk diterapkan. Iya. Iya betul betul, lebih gampang dan lebih Simple. nggak begitu bau. Oke. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan ya, ada yang raise hand nggak ya kira-kira? Silakan aja boleh raise hand kalau ada yang ingin ditanyakan, atau kalau malu untuk ngomong langsung boleh tulis di kolom chat. Nah, kalau mungkin aku mau nanya nih Kak Dina, tadi kan menyinggung tentang biopori. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Apakah mudah juga dibuat di rumah? Terutama kan ini untuk bahan-bahan yang seperti tadi, yang untuk daging atau tulang, itu gimana ya Kak Dina? Silakan Kak. Kalau untuk biopori sendiri itu kan dia butuh alat ya buat ngelubangin. Jadi biasanya bisa menghubungi kayak
dinas lingkungan terdekat atau mungkin ke bank sampah terdekat. Jadi itu nggak mesti ya yang ada alat untuk ngelubanginnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang yang ada di kota, lahannya kan kadang terbatas ya teman-teman. Jadi ya itu tadi mungkin harus disisakan space sendiri. Sebenarnya simple sih, dia cuma PR-nya tuh cuma ngelubangin sampai ke bawah. Nah, PR-nya itu tadi kira-kira di tanah yang di dekat rumah itu ada nggak ya bisa sampai nembus ke bawah nggak ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya bisa, ya udah kenapa nggak dicoba aja kayak gitu. Cuma memang butuh alat kayak gitu, butuh alat untuk ngelubangin itu tadi. Oke Kak, terima kasih Kak untuk jawabannya. Nah mungkin Kak sambil nunggu teman-teman yang lain jawab, Kak Dina dan Kak Coy bisa sharing dong Kak, apa sih yang sering menjadi penyebab nih kegagalan dari pembuatan composting kita. Jadi kita bisa menghindari gitu, bisa jaga-jaga supaya komposnya nih berhasil gitu. Mungkin dari Kak Coy dulu, silakan Kak. Oh, dari gagalnya itu ya. Kalau dari pengalamanku sendiri, biasanya jarang gagal. Cuman kalau dia kecampur sama yang ikan atau daging-dagingan, itu nanti jadi ada belatung gitu-gitu. Jadi menurutku itu gagal karena makanya itu tadi bagus kalau pakai aerob. Jadi usahakan lebih hindarin kayak daging-dagingan juga ikan-ikanan. Cuman karena memang kadang udah kecampur, jadi ada yang terselip ke bawah sama yang lain gitu, nggak kelihatan. Nah itu kalau bisa lebih teliti lagi untuk kita pisahkan. Oke, baik Kak. Nah, ini mungkin bisa jadi ini ya buat kita jadi jaga-jaga gitu, jangan kecampur. Nah, kalau dari Kak Dina sendiri bagaimana nih Kak? Kalau sebenarnya mengompos itu nggak ada ya istilah gagal karena dia bukan kayak kita bikin kue gitu. Jadi kalau mengompos sendiri memang pasti akan ada masalah ya. Jadi ada masalahnya itu seperti itu tadi yang dialami sama Kak Coy. Sebenarnya Kak Coy ini bukan gagal, Kak. Itu hal yang wajar gitu. Kenapa kok ada belatung? Itu karena dari sampahnya sendiri mungkin nggak sengaja atau pas kita nggak ngelihat gitu ya, itu ada lalat gitu kan, kemudian ninggalin telur-telurnya kayak gitu atau kotorannya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau masalah belatung ini sebenarnya mayoritas yang mengompos itu banyak banget yang ngalamin didatangin sama belatung. Itu wajar banget teman-teman. Nanti untuk caranya ya kalau misalkan udah terjadi ada belatung gitu, bisa teman-teman bagi di wadah-wadah kompos yang lain gitu ya. Jadi paling enggak teman-teman punya wadah kompos tuh minimal jaga-jaga 2 lah ya. Jadi potnya tuh ada 2 gitu, nggak masalah mau pot, mau ember atau apa terserah deh gitu kan. Nanti dipisahin, dibagi 2 gitu ya, baru nanti ditambahin sama unsur coklatnya. Nah, unsur coklat itu sendiri kalau teman-teman kayak di perkotaan itu kan biasanya jarang ya, misalnya kayak sekam kayak gitu-gitu. Nanti teman-teman bisa pakai kerdus. Kerdus itu kerdus bekas ya tanpa lakban, itu bisa dicacah kecil-kecil, itu bisa buat tambahan unsur karbonnya. Nah, kenapa ada belatung itu biasanya karena si sampah ini terlalu basah dan juga ada telurnya si lalat itu tadi gitu ya. Bahkan sekarang juga ada yang namanya BSF, lalat BSF yang maggot itu. Nah, itu juga dia sebenarnya juga dari belatung itu tadi. Belatung itu nanti dia ada yang putih, ada yang hitam. Kalau belatung putih itu biasanya masih muda, kalau yang hitam tuh dia udah agak tua gitu. Jadi sebenarnya dia juga bantu bantu apa ya, bantu menguraikan gitu. Nah, tinggal solusinya ditambahkan unsur coklat aja. Jadi bisa dipisah, dijadiin dibagi 2 terus ditambahin unsur coklatnya, udah ngompos lagi aja gitu. Nanti belatungnya bisa mati sendiri kok kayak gitu. Gitu sih. Jadi memang kalau mengompos itu sebenarnya mudah banget teman-teman. Tapi ya itu tadi kita bereksperimen dan setiap eksperimen ngompos tuh seru banget gitu ya. Jadi kayak Kak Coy tadi tiba-tiba jagungnya muncul gitu ya. Terus ada lagi teman saya itu nggak sengaja itu tumbuh kayak kayak gulma gitu loh. Kok ada rumput-rumputan kayak gitu. Ya memang karena di tanah sendiri ya teman-teman. Itu kalau misalnya kita tambahin gitu, itu dia ada yang namanya seed bank. Jadi namanya apa ya? Istilahnya kayak benih-benih yang ada di dalam tanah. Jadi ketika dicampur ya bisa jadi ada muncul kayak tanaman-tanaman baru kayak gitu. Jadi pokoknya
tetap bereksperimen, tetap coba-coba, terus ya nanti akan menemukan sesuatu hal yang baru gitu. Gitu, Kak Yunita. Iya, baik, terima kasih untuk Kak Choi dan Kak Dina untuk jawabannya dan sangat membantu banget nih tentunya bagi kita yang masih awam gitu ya Kak untuk pembuatan kompos di rumah ini. Nah mungkin sekian ya Kak sesi tanya jawab kita hari ini karena teman-teman juga udah gak ada lagi nih yang nanya. Jadi terima kasih Kak sesi tanya jawab ini. Terima kasih untuk Kak Dina dan Kak Choi yang telah berkenan nih untuk memaparkan materi dan sharing berbagai pengalamannya terkait composting sehingga menjadi insight dan pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah berpartisipasi, bertanya, dan menyimak materi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya sesuai janji aku tadi di awal, kita akan berikan kesempatan nih untuk teman-teman yang ingin menyampaikan review dan kesimpulan dari pemaparan materi kita hari ini karena akan ada hadiah menarik loh teman-teman di akhir acara nanti. Gimana teman-teman? Ada yang berani untuk menyampaikan review dan kesimpulannya? Boleh raise hand atau di kolom chat terlebih dahulu? Wah, mana nih? Oh, jangan-jangan nggak ada yang merhatiin materinya nih. Mana teman-teman? Ada yang berani? Wah, kayaknya beneran ya. Pada ketiduran atau gimana nih hari ini? Jangan dong ya, karena ilmunya bener-bener bermanfaat banget nih, teman-teman. Ya, ya bener banget tuh teman-teman. Kata Kak Jundi ada hadiahnya loh. Wah, masa sih nggak tertarik? Aku deh, Kak. Oke, boleh Kak Zahra. Silakan Kak untuk sampaikan. Oke, halo semuanya. Aku Zahra Nabila. Since aku lagi join dua webinar sebenarnya, jadi aku kadang kesini, tapi aku masih perhatiin yang ini karena aku tertarik banget sama materi ini. Oke, Compost from Home. Jadi ini lebih ke kita bagaimana cara kita kompos dari rumah itu yang sampah organik yang sisa konsumsi kita sama dengan tanggung jawab kita. Jadi bisa mulai dari kompos dari cara yang udah Kak Choi ajarin, praktekin ke kita itu langsung banget kayak oh begini loh kompos gitu. Aku nggak pernah banget kompos gitu, nggak pernah lihat juga. Tapi dan bahkan tuh di rumahku tuh ada biopori, tapi aku nggak tahu itu kegunaannya apa sih. Jadi akhirnya aku tahu itu biasanya kalau Kak siapa tadi sebelumnya yang Kak Dina. Kak Dina biasanya masukin duri atau tulang ke dalam situ. Terus juga kita tahu kalau penyumbang sampah makanan terbesar tuh kedua di Indonesia, padahal masih banyak loh yang kelaparan gitu kan. Dan mayoritas itu dari rumah kita sendiri gitu kan, dari rumah tangga. Terus kita juga bisa kalau misalnya meminimalisir waktu untuk kompos, paling nggak kita tahulah cara memilah, terus mengurangin reduce waste food gitu, atau enggak sisa makanan kita bisa dikasih ke hewan-hewan yang biasanya di depan rumah kita kayak kucing atau ayam. Ya begitu sih, terus atau enggak didonasi, paling enggak ya kita kurangin lah, tahu apa yang mau kita tahu, apa yang kita butuhkan dan enggaknya gitu loh. Terus dasar pengomposan itu paling kayak komposter, wadah kan, terus composting itu proses, terus kompos itu hasilnya. Terus juga yang dipraktekin Kak Choi tadi itu ada wadah sampah organiknya, yang sisa buah sama sayuran, terus dipotong kecil-kecil, terus ada tanah bekas nanam itu juga lebih bagus, terus juga daun kering, kulit padi itu yang opsionalnya. Yang urutannya yang kayak tadi masukin
daun kering atau itunya ke pot, wadah, terus kasih tanah, masukin sampah organiknya, kasih tanah lagi, terus kasih kulit padinya, terus tinggal 1 minggu, baru diaduk lagi. Nah, biasanya panen sekitar 3 mingguan. Dan itulah ada tadi perbedaan aerob dan non aerob. Untuk kita yang beginner yang friendly lebih ke aerob gitu kan. Dan nggak bau juga kan. Terus yang dipraktekin tadi tuh aerob, jadi kita udah lebih tahu yang aerob ini. Terus penyebab kegagalannya sebenarnya nggak ada, kayak belatungan itu tuh wajar. Jadi aku nanti mungkin kalau nyoba nggak kaget gitu kalau tiba-tiba belatungan, ya nggak sih Kak? Kalau belatungan atau ya begitulah. Terus ya udah sih segitu aja. Oke, Terima kasih. Maaf Iya. kalau kurang. Terima kasih banyak nih Kak Zahra. Sebelumnya ada beberapa hal yang mau aku apresiasi. Pertama, produktif banget ya Kak sampai ikut 2 webinar hari ini. Wah, padahal weekend loh. Dan biasanya kita Iya. rebahan ya. Oke, kemudian juga karena Kak Zahra tadi bilang punya biopori di rumah, saya jadi inget kayaknya saya juga ada gitu di rumah. Iya, iya. Dan belum dimanfaatkan gitu ya. Dan Jadi tahu sumpah. Karena sebelumnya tuh kayak, ini apaan bolong-bolong, buat iya, apakah benar, itu? benar. Ternyata udah masukin kayak duri, semacam duri atau tulang. Oke, dan kemudian Kak, aku juga apresiasi banget karena catatan Kak Zahra itu lebih lengkap loh dari catatan saya. Itu berarti benar-benar memperhatikan ya Kak, aduh Iya, terharu karena gitu emang ya. pengen mulai banget. Oke, dan semoga nih Kak, webinar ini kita berdua nih terutama dan teman-teman semua peserta nih bisa tergugah gitu hatinya dan termotivasi untuk segera bikin kompos di rumah karena kalau dilihat ini memang hal kecil tapi kok secara besar ini bisa membantu banget buat mengurangi apa namanya yang jadi concern kita saat ini, pemanasan global gitu ya kalau dalam skala besar gitu. Nah, itu mungkin nanti ke depannya bisa ke arah sana gitu. Tapi dari langkah kecil dulu nih di rumah dengan mengolah sisa sampah organik kita di rumah. Wah, terima kasih banget nih Kak Zahra. Auto menang nih ya, panitia. Auto menang. Iya, makasih juga untuk Kak Coy sama Kak Dina, ya ampun. Aku nggak nyangka banget bakal dipraktekin, keren banget. Thank you untuk Bumi juga. Ada satu pesan lagi kenapa kompos ini penting banget, karena kalian tahu nggak di tahun 2005 itu dulu di TPA Lewi Gajah itu terjadi ledakan gara-gara banyaknya sampah organik ini. Dan ledakan itu meraut 157 jiwa itu di tahun 2005. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang kecil aja, tapi ini sangat membantu karena kalau misal kita semua anak-anak muda atau lebih tertarik dengan hal kayak gini, itu bisa membantu beban TPA dan juga mencegah hal yang buruk itu terjadi gitu. Kan simple, cara bikinnya pun simple dan juga kita lebih touch sama alam dan kita merasa oh kita berguna gitu untuk bumi ini. Gitu. Itu aja sih. Jadi kita lebih mengapresiasi bikin kompos ini ternyata bisa dampaknya sebesar itu gitu. Iya, benar banget Kak. Cak Ibad, mungkin nih dari yang saat ini baru 50 partisipan yang menyimak, tapi ke depannya kita bisa ajak lagi 50 orang, tambah 500 orang, 5.000 orang, 50 juta orang mungkin nantinya. Nah, jadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, nah ke sesi selanjutnya, terima kasih sekali lagi Kak Zahra udah berani. Terima kasih juga Kak. Oke, ke sesi selanjutnya Kak akan ada penyerahan e-sertifikat. Pertama untuk narasumber pertama kita dulu ke Kak Dina, kepada Kak Muhammad Jundi Al-Faruqi selaku Project Manager dalam acara webinar hari ini, kami persilahkan. Halo Kak Jundi, Kak ada di Zoom bersama kami. Oke, mungkin dari teman-teman panitia boleh di-share dulu untuk insertifnya.
boleh di next slide dulu untuk e-certificate ya. Mungkin aku mewakili ya Kak, mungkin dari Kak Jundinya ada problem, jadi ini berupa simbolis e-sertifikat untuk Kak Dina. Terima kasih sekali lagi Kak, sudah Terima berkenan. kasih. Iya. Terima kasih untuk Bumi dan juga teman-teman panitia semuanya, keren banget acara ini, mengompos dari rumah gitu ya. Wah, semoga nanti pesertanya bisa tambah banyak, kemudian bisa bikin kelas-kelas webinar yang lain. Semangat semuanya pokoknya. Amin. Terima kasih banyak juga untuk Kak Dina. Semoga sehat selalu dan sukses terus ya Kak Dina ya. Semoga Amin. ketemu lagi nanti kita di webinar-webinar selanjutnya ya Kak. Iya, oke. Oke, terima kasih Kak Dina. Mungkin kita foto dulu ya Kak buat dokumentasi. Boleh. Gimana dari panitia udah siap? Oke, aku mungkin bantu screenshot juga. Oke, Kak Dina. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, Kak. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih, Kak Dina. Udah berkenan. Oke. Nah, selanjutnya akan ada penyerahan e-sertifikat untuk narasumber kedua kita, yaitu Kak Choi Ibad. Apakah Kak Muhammad Jundi Alfaruqi, selaku Project Manager untuk acara webinar ini ada di Zoom, Kak? Ya, halo, ada di sini. Oke, silakan Kak untuk penyerahan sertifikat ke Kak Choi. Kami persilakan. Oke, baik Kak, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Saya mewakili sebagai PM dari event CFH, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan di siang ini. Sebagai simbolis, saya akan menyerahkan sertifikat kepada Kakak. Mungkin mohon dibantu. Oke, teman-teman panitia mohon di screenshot ya. Screenshot mungkin. Sekali lagi ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Dari Kak Choi Ibad sendiri mungkin ada closing statement, Kak, untuk disampaikan 1-2 menit. Boleh? Baik, terima kasih untuk teman-teman yang dari tadi udah ikut dari awal sampai akhir. Pesan dari saya, pokoknya ini hal simpel dan sangat membantu bumi kita, dan ini juga bisa untuk kita menjadi manusia lebih baik lagi. Jadi usahakan kita melakukan hal kecil seperti kompos ini dan share ke teman-teman, ajak mereka untuk juga melakukan hal baik buat bumi kita. Karena di sini kita hidup di bumi ini dan juga kita otomatis harus take care bumi kita juga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Choi Ibad, juga untuk Kak Dina. Sehat selalu ya Kak, sukses terus. Sampai jumpa lagi nih kalau nanti kita ada webinar selanjutnya. Aduh, nggak sabar deh ketemu lagi. Nanti ketemu lagi aku udah nyoba gitu ya Kak, komposnya udah berhasil. Iya, nanti laporan ya. Oh, oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Yunita selaku moderator dan terima kasih banyak juga atas antusiasme seluruh peserta webinar yang telah andil dalam kegiatan webinar Kompos from Home. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi ya, udah ada di kolom chat Zoom. Nah, sekarang ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Di sini saya akan mengumumkan 2 pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan OVO sejumlah Rp30. Pasti teman-teman udah pada penasaran banget nih siapa pemenangnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk penanya terbaik dimenangkan oleh Kak Hana.
Oke, selamat kepada Kak Hana untuk mengklaim hadiah. Nanti bisa menghubungi narahubung yang tertera di layar ya. Oke, selanjutnya untuk peserta yang dapat menyampaikan kesimpulan terbaik pada siang hari ini udah pasti udah tahu nih siapa pemenangnya. Pemenangnya adalah Kak Zahra Nabila. Oke, selamat kepada Kak Zahra Nabila untuk mengklaim hadiah dapat menghubungi narahubung yang tertera di layar. Buat teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati karena bisa dicoba lagi di kesempatan webinar berikutnya. Oke, sampailah kita di puncak acara, namun sebelum kegiatan webinar ini berakhir, kita akan ada sesi foto bersama dulu. Untuk itu teman-teman bisa mulai untuk menghidupkan kameranya dan kita akan foto bersama. Yuk teman-teman yang belum on cam, aku persilahkan untuk on cam terlebih dahulu. Mungkin bisa di stop share dulu ini ya. Bisa stop share screen terlebih dahulu supaya kita bisa foto bersama. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman yang belum on cam boleh on cam terlebih dahulu. Oke, aku hitung aba-aba ya. Oke, aku mulai 3, 2, 1. Oke, ini slide 1, aku lanjut ke slide 2. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan juga tentu saja bermanfaat. Saya juga berterima kasih kepada para partner kita yang telah mendukung acara kami secara sepenuhnya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan khususnya kepada peserta webinar karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Demikianlah webinar pada hari ini yang membahas mengenai Compose from Home dan jangan lupa untuk follow Instagram untuk Bumi supaya teman-teman semua nggak ketinggalan event-event seru selanjutnya. Acara demi acara dalam diskusi ini telah dilewati, akhirnya saya Felicia selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Terima kasih semuanya.